pagi, yang terhormat rekan-rekan jajaran pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan peserta Climate Change Expo Forum 2022. Hadirnya rekan-rekan dan saya, hadirnya kita di sini adalah sebuah upaya memerangi masalah perubahan iklim. Perubahan iklim sejatinya adalah permasalahan yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sebagai upaya pengendalian perubahan iklim, PBB pada tahun 2016 menginisiasi adanya Paris Agreement atau Persetujuan Paris. Paris Agreement tersebut disetujui oleh 195 negara termasuk Indonesia. Sebagai wujud komitmen terhadap Paris Agreement, pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022. Hal tersebut sebagai upaya pencapaian 3 tujuan Paris Agreement dalam skala nasional. Tujuan Paris Agreement tersebut antara lain: 1. Pembatasan kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 2 derajat Celcius dari tingkat preindustrialisasi, serta membatasi kenaikan suhu hingga mencapai kurang dari 1,5 derajat Celcius. 2. Peningkatan kemampuan adaptasi dampak perubahan iklim, mendorong ketahanan iklim, dan pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan. Ketiga, pembuatan aliran dana yang konsisten. Jika kita semua berhasil mencapai tujuan tersebut, maka kita tidak perlu menguras emosi. Kita tidak perlu kehilangan keluarga dan harta akibat bencana-bencana yang terjadi sebagai dampak dari perubahan iklim. Oleh karena itu, kami, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajak rekan-rekan jajaran pemerintah, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan peserta Climate Change Expo Forum 2022 untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Upaya yang bisa kita lakukan yakni dengan menerapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 168 Tahun 2022. Keputusan Menteri tersebut merupakan langkah operasional dalam penerapan Forestry and Other Land Use atau VOLU Net Sink 2030 dengan fokus pengelolaan kehutanan dan lahan. Kami mengajak rekan-rekan sekalian untuk melakukan aksi pengurangan emisi, aksi mempertahankan serapan, dan aksi peningkatan serapan karbon. Harapannya, aksi yang kita lakukan dapat mencapai target tingkat emisi negatif sebesar 140 juta ton di tahun 2030. Aksi tersebut tergambar dalam Rencana Operasional VOLU Net Sink 2030. Sekali lagi, kami mengharapkan partisipasi aktif rekan-rekan sekalian dalam 6 langkah kegiatan. 1. Mempertahankan hutan alam yang masih tersisa melalui pengembangan perencanaan tata ruang yang rendah karbon. 2. Mendorong terjadinya regenerasi hutan alam yang terdegradasi melalui upaya penerapan pembalakan yang berdampak rendah karbon, civil culture intensif, dan pengelolaan hutan lestari. 3. Efisiensi penggunaan lahan dan optimalisasi lahan tidak produktif melalui sistem perhutanan sosial, multi usaha pengusahaan hutan, dan pemanfaatan lahan tidak produktif dalam hutan untuk ketahanan pangan oleh masyarakat sekitar. 4. Pengembangan kebijakan fiskal untuk sektor VOLU dengan pembuatan skema pendanaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 oleh semua pihak yang terkait dengan sistem pembangunan rendah karbon. 5. Kegiatan penegakan hukum atau law enforcement melalui upaya pengawasan dan pengamanan yang melibatkan masyarakat sekitar dan penegakan sanksi hukum baik secara administratif, pidana, dan perdata. 6. Kegiatan penguatan basis data sektor VOLU dengan perbaikan dokumentasi data secara sistematis berdasarkan kaidah pengukuran, pelaporan, dan verifikasi data. Upaya perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama yang harus segera terlaksana oleh kita bersama. Terima kasih, selamat pagi.